Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Ujung Jaya yang Bapak banggakan, materi pembelajaran matematika kita pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketujuh, dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, adalah tentang garis singgung lingkaran. Di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi lingkaran itu sendiri. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran tentang materi garis singgung lingkaran ini, yang kita bahas adalah pertama tentang garis singgung itu sendiri, yang kedua adalah tentang garis singgung persekutuan dalam, dan yang ketiga tentang garis singgung persekutuan luar. Nah, namun sebelum kita masuk ke garis singgung lingkaran, kita akan mengenal dulu tentang kedudukan dua buah lingkaran. Nah, coba perhatikan ya. Ini terdapat lingkaran yang titik pusatnya O dengan jari-jari R1. Sebuah lingkaran dengan titik pusatnya O dan memiliki jari-jari R1. Kemudian ada lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran dengan jari-jari titik P dengan jari-jari R2. Nah, ini lingkaran yang kedua adalah lingkaran dengan titik pusat P dan jari-jari R2. Nah, garis OP adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran O dengan titik pusat lingkaran P. Ya. Ini garis OP. Garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran yang pertama, yaitu lingkaran O, dengan lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran P. Nah, kalau kita perhatikan kondisi atau posisi kedudukan dari dua buah lingkaran ini lingkaran O dan lingkaran P itu saling lepas. Ya. Artinya tidak saling berpotongan atau tidak saling bersinggungan. Nah, karena lingkaran O dan lingkaran P saling lepas, sehingga berlaku. Ya. Jadi kalau dua buah lingkaran saling lepas itu berlaku. Berlakunya seperti apa? Berlakunya adalah OP ini lebih besar dari R1 ditambah R2. Panjang OP, ini ya, panjang garis yang menghubungkan titik pusat dua buah lingkaran, ini lebih besar daripada jari-jari yang pertama, jari-jari lingkaran yang pertama ditambah dengan jari-jari lingkaran yang kedua. Atau bisa kita balik, jika panjang garis OP lebih besar daripada jumlah kedua buah jari-jari lingkaran tersebut, maka dipastikan kedua lingkaran tersebut saling lepas. Itu kedudukan dua buah lingkaran yang pertama. Jadi kedudukannya adalah saling lepas. Sekarang yang kedua. Seperti tadi ya, lingkaran O dengan jari-jari R1 dengan titik pusat O dan jari-jari L1, kemudian lingkaran P dengan titik pusat titik P dan jari-jarinya R2. Ya. Ini kedua lingkaran ini ya. Kedua lingkaran ini dihubungkan dengan garis OP ya, yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran O dengan lingkaran P. Titik pusat lingkaran O dengan titik pusat lingkaran P. Nah, kedua lingkaran ini, ya lingkaran O dan lingkaran P ini posisinya, kedudukannya saling bersinggungan. Ya. Gitu. Jadi bersinggungan pada satu titik. Jadi berpotongan pada satu titik. Sehingga disebutlah bersinggungan. Gitu ya. Jadi bersinggungan itu berpotongan pada satu titik. Di sini berpotongannya. Nah, untuk dua buah lingkaran yang saling bersinggungan,
ya, atau berpotongan pada satu titik, maka berlaku, ya, yaitu panjang OP ini sama dengan panjang R1 ditambah R2. Jadi panjang dari O ke P ini, ya, garis yang menghubungkan kedua titik pusat lingkaran, ini sama dengan panjang R1 dari jari lingkaran yang pertama ditambah dengan R2 dari jari lingkaran yang kedua. Atau bisa kita balikan, ya, aturannya. Jika panjang OP sama dengan R1 ditambah R2, maka kedua buah lingkaran itu saling berpotongan pada satu titik, atau yang disebut dengan bersinggungan. Sekarang kedudukan dua buah lingkaran yang ketiga. Lingkaran O, ya, dengan jari-jari R1, kemudian lingkaran P, ya, dengan jari-jari R2, di mana garis OP adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran O dengan titik pusat lingkaran P. Nah, kedua lingkaran ini ternyata saling berpotongan pada dua titik. Ya, perhatikan. Lingkaran yang hitam ini, ya, saling berpotongan dengan lingkaran yang biru ini pada dua titik. Ya, pada bagian atas di sini dan bagian bawah. Nah, karena lingkaran yang berpusat di titik O dan lingkaran yang berpusat di titik P ini saling berpotongan di dua titik, maka berlaku, ya, panjang OP ini lebih kecil dari panjang R1 ditambah R2. Atau kalau kita balikan, jika panjang OP-nya lebih kecil dibandingkan daripada panjang R1 ditambah R2, maka kedua lingkaran tersebut dikatakan saling berpotongan di dua titik atau saling beririsan. Saling beririsan. Nah, itu tiga kedudukan dua buah lingkaran, gitu ya. Jadi ada yang saling lepas, ada yang saling bersinggungan atau berpotongan pada satu titik, dan ada yang saling beririsan atau berpotongan di dua titik. Nah, kita lihat ada sebuah contoh soal seperti ini. Dua buah lingkaran dengan jari-jari masing-masing 10 cm dan 15 cm. Jarak antara titik pusatnya 20 cm. Tentukan kedudukan dua buah lingkaran tersebut. Ya, apakah saling lepas, saling bersinggungan, atau saling beririsan? Ya. Apakah saling lepas, berpotongan di satu titik, atau berpotongan di dua titik? Nah, kita lihat, ya. OP-nya adalah 20 cm. R1-nya 10 cm. Dan R2-nya 15 cm. Tinggal kita cek saja kebersamaan ini atau kedudukan ini, gitu ya. OP titik-titik R1 ditambah R2. Nanti titik-titiknya ini apakah nanti sama dengan lebih besar ataukah lebih kecil? Tinggal kita cek saja, ya, dengan data yang ada, yaitu OP-nya adalah 20, R1-nya 10, R2-nya 15. Jadi 20 titik-titik 50 ditambah 10 ditambah 15. Bagaimana di sininya? Ini, ya. Nah, 20 titik-titik 10 tambah 15 itu kan 25. Nah, kita bandingkan antara 20 dengan 25. 20 itu adalah panjang garis yang menghubungkan antara antara pusat lingkaran satu dengan titik pusat lingkaran yang kedua, sementara 25 itu adalah jumlah antara jari-jari lingkaran satu dan jari-jari lingkaran kedua. Nah, 20 itu kan lebih kecil dibandingkan 25. Nah, karena berlaku
OP lebih kecil daripada R1 ditambah R2, nah maka kedua lingkaran tersebut saling berpotongan di dua titik atau saling beririsan. Nah, itu sekilas tentang kedudukan dua buah lingkaran. Kalau kita lihat, kalau kita gambarkan seperti ini, gitu ya. Nah, ini lingkaran pertama, katakanlah lingkaran O, ini lingkaran kedua, katakanlah lingkaran P. Panjang atau jarak antara titik pusat lingkaran O dan titik pusat lingkaran P itu ada 20 cm. Jari-jari lingkaran yang pertama adalah 10 cm. Dan jari-jari lingkaran yang kedua adalah 15 cm. Sehingga posisinya, kedudukannya saling berpotongan di dua titik. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Ya. Coba kita perhatikan. Perhatikan lingkaran O. Ya. Lingkaran O ini. Lingkaran yang titik pusatnya di titik O. Dia memiliki jari-jari atau R1. Ya. Nah, di mana misalkan jari-jari R1-nya itu adalah OB. Jari-jarinya itulah OB dan OC. Ya. BO dan CO. Kemudian di luar lingkaran tersebut ada sebuah titik, yaitu titik A. Ya. Nah, maka ketika kita tarik garis dari titik A ke lingkaran sehingga berpotongan dengan jari-jari di titik B, ya. Gitu ya. Jadi kita tarik garis dari titik A ini sehingga berpotongan dengan lingkaran O ini pada jari-jari R1, ya. Berpotongan dengan jari-jari R1 di sini. Maka garis AB ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Ya. Jadi garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran pada satu titik. Gitu ya. Jadi garis yang memotong lingkaran pada satu titik. Itu yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Nah, garis AC juga ini adalah garis singgung lingkaran. Jadi garis AC yang ditarik dari titik A di luar lingkaran dan memotong lingkaran pada satu titik, yaitu titik C, juga disebut dengan garis singgung lingkaran. Nah, sementara jarak daripada titik A dengan titik pusat O, ya, ini disebut dengan jaraknya, atau biasa dilambangkan dengan huruf P. Nah, ya. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Jadi ini, ya, garis singgung AB memotong lingkaran pada titik B. Garis singgung AC memotong lingkaran pada titik C. Yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ya. Garis singgung AB ini akan tegak lurus dengan jari-jari BO. Ya, ini tegak lurus. Tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Sementara garis singgung AC juga tegak lurus dengan jari-jari CO. Ya, tegak lurus. Yang ketiga, pada suatu titik di luar lingkaran, dapat ditarik dua buah garis singgung. Seperti ini ya. Dari lingkaran O, ya, di mana di luar lingkaran tersebut ada sebuah titik A, maka dari titik A itu bisa ditarik dua buah garis singgung yang sama panjang. Yaitu garis singgung AB, ya. Ini sama panjangnya dengan garis singgung AC. Selanjutnya, AB dan AC adalah dua buah garis singgung yang panjangnya sama. Nah, selanjutnya ya.
kita perhatikan garis singgung AB, ya, di mana garis singgung AB ini diperoleh dari titik A yang ada di luar lingkaran, kemudian ditarik garis sehingga berpotongan dengan lingkaran di titik B. Sehingga garis singgung AB ini tegak lurus dengan jari-jari BO. Nah, di mana AO ini adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Nah, garis AB adalah garis singgung lingkaran atau kita sebut dengan istilah GS, ya, disingkat. Jadi garis singgung GS. Kemudian garis AO adalah jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran atau kita simbolkan dengan huruf P. Garis BO adalah jari-jari lingkaran atau kita singkat dengan atau kita simbolkan dengan huruf R. Nah, kalau kita lihat ternyata segitiga ABO, ya, segitiga ABO ini kalau kita pisahkan dari lingkarannya ternyata adalah sebuah segitiga siku-siku. Ya. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa garis singgung lingkaran itu, ya, berpotongan tegak lurus dengan jari-jari lingkarannya. Ya. Artinya garis singgung lingkaran itu membentuk sudut 90 derajat dengan jari-jari lingkarannya. Maka terbentuklah satu buah segitiga siku-siku. Dalam hal ini, segitiga siku-siku yang dibentuk adalah segitiga siku-siku ABO. Di mana segitiga itu siku-siku di sudut B. Ini ya, 90 derajat. Nah, karena segitiga ABO ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus atau teorema Pitagoras. Berlaku rumus Pitagoras, ya. Di mana rumus Pitagoras itu berbunyi bahwa panjang garis miring pada segitiga siku-siku sama dengan akar dari kuadrat sisi tegaknya ditambah dengan sisi tegak yang lainnya. Atau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Jadi GS ini ya. Nah, ini GS kan ya. Garis singgung. Oh, terbalik ini ya ininya apa? Maaf ini. Oh, GS ya. Ininya apa namanya? Lambangnya terbaliknya. Ayo kita betulkan dulu. Ini sini GS ya. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya seperti itu ya. Nih. Jadi AB ini kan garis singgung ya, GS. Sementara BO itu adalah jari-jari. Dan AO itu adalah jarak antara titik pusat dengan titik A. Kita lambangkan dengan huruf P. Nah, karena berlaku rumus Pitagoras, maka untuk mencari panjang garis singgung, ya, panjang garis singgung ini sama saja dengan mencari panjang salah satu sisi tegak pada segitiga siku-siku. Maka berlaku rumus, ya, panjang garis singgung atau GS, ya, itu sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya. Jadi panjang garis singgung lingkaran ini, ya, yaitu sama dengan akar dari P kuadrat. P-nya itu adalah panjang jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Ya. P kuadrat dikurangi R kuadrat. R kuadratnya adalah, R-nya adalah jari-jari lingkaran. Jadi untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran, GS sama dengan akar P kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, bagaimana kalau untuk menentukan R-nya atau P-nya? Maka rumusnya tinggal kita balik. Ya. Untuk menentukan P berarti untuk menentukan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Maka rumusnya sama dengan P sama dengan akar dari GS kuadrat ditambah R kuadrat. Pun demikian untuk mencari R.
mencari R atau mencari panjang jari-jari sama dengan mencari panjang sisi tegak yang lainnya pada segitiga siku-siku. Maka rumusnya R sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi GS kuadrat. Itu adalah rumus yang berlaku pada panjang garis singgung lingkaran atau rumus yang digunakan untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran. Sebagai contoh, ya. Yang pertama, sebuah lingkaran jari-jarinya 5 cm, jarak titik pusat ke titik di luar lingkarannya adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung lingkarannya. Ya. Penyelesaian yang diketahuinya kan jari-jarinya 5 cm. Panjangnya, panjang titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran, P-nya adalah 13 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgungnya. Panjang garis singgung sama dengan akar P kuadrat dikurangi R kuadrat. Sehingga panjang garis singgung sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sehingga panjang garis singgung sama dengan akar dari 169 dikurangi 25. Sehingga panjang garis singgung sama dengan akar 144. Akar 144 itu adalah 12 cm. Jadi, panjang garis singgung lingkarannya adalah 12 cm. Ini menggunakan rumus Pitagoras. Contoh yang kedua. Sebuah lingkaran jari-jarinya 9 cm. Panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran adalah 12 cm. Tentukan jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Nah, ya. Kita ketahui jari-jarinya 9 cm, panjang garis singgungnya 12 cm. Sekarang yang dicari bukan garis singgungnya, bukan panjang garis singgungnya, tapi yang dicari adalah panjang atau jarak titik pusat dengan titik di luar lingkaran. Maka untuk menentukannya, untuk menghitungnya, yang dicarikan P-nya, ya. Di P sama dengan akar dari GS kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga P sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. P sama dengan akar 144 ditambah, ya, ditambah, bukan kurang ya, maaf. Ya, ditambah ini ditambah ya, maaf ini nggak bisa diedit nih. Bukan dikurang tapi ditambah. Nah, ditambah, maaf ya. Nah, ini akar 144 ditambah 81. Hasilnya adalah P sama dengan akar 225. Ya, yaitu akar 225 adalah 15 cm. Sehingga jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran adalah 15 cm. Nah, itu seluruh siswa-siswi sekalian, ya. Cara menentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, tadi kan kita sudah membahas kedudukan dua buah lingkaran, ya. Nah, dari dua buah lingkaran, apakah itu yang saling lepas, ataukah yang saling bersinggungan, atau yang saling irisan, ya, yang saling berpotongan di dua titik,
itu bisa ditarik garis singgung persekutuan dua buah lingkaran. Nah, ya. Jadi pada dua buah lingkaran yang saling lepas dapat ditarik dua buah garis singgung persekutuan yang sama panjang. Ini pada dua buah lingkaran yang saling lepas. Ya. Bisa dapat ditarik dua buah garis singgung persekutuan yang sama panjang. Gambarannya seperti ini. Ini lingkaran O dan lingkaran P ini saling lepas ya. Itu. Maka ya, pada kedua buah lingkaran ini bisa ditarik dua buah garis singgung ya. Dua buah garis singgung persekutuan ya, yang sama panjang. Tuh ya. Dua buah garis singgung persekutuan yang sama panjang. Ini disebut dengan persekutuan dalam. Dua buah garis singgung persekutuan yang sama panjang. Ini ya. Jadi maksudnya persekutuan itu menyinggung lingkaran O dan sekaligus menyinggung lingkaran P. Ya. Menyinggung lingkaran O di satu titik dan menyinggung lingkaran P juga di titik yang lain, di satu titik. Nah, garis singgung persekutuan dua buah lingkaran dibagi menjadi dua, atau ada dua macam. Ada garis singgung persekutuan dalam dan ada garis singgung persekutuan luar. Nah, baik. Garis singgung persekutuan dalam. Selanjutnya. Pada dua buah lingkaran yang saling lepas, dapat ditarik dua buah garis singgung persekutuan dalam yang sama panjang. Nih ya. Jadi, pada lingkaran O dan lingkaran P ini bisa ditarik garis singgung persekutuan dalam ya, yaitu garis singgung AB dan garis singgung CD. Di mana garis singgung AB dan garis singgung CD ini sama panjang. Ya. Nah, pada gambar di atas, garis singgung AB ya, menyinggung lingkaran O di titik A dan menyinggung lingkaran P di titik B. Ya. Nah, maka garis singgung AB ini disebut garis singgung persekutuan dalam. Ya. Sementara itu, garis singgung CD ini ya, menyinggung lingkaran O di titik C dan menyinggung lingkaran P di titik D. Gitu. Maka garis CD ini juga garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung AB dan garis singgung CD ya, ini sama panjang. Gitu. Nah, bagian-bagiannya. OP adalah garis pusat persekutuan namanya itu ya. Garis pusat persekutuan. Ini OP ini garis pusat persekutuan. AB dan CD ini sama dengan garis singgung atau GS. Garis singgung persekutuan dalam. Ya. Sementara panjang AB itu sama dengan panjang CD. Panjang garis singgung AB ini sama dengan panjang garis singgung CD. R1 adalah jari-jari lingkaran O dan R2 adalah jari-jari lingkaran P. Nah, bagaimana cara menentukan atau menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam? Mari kita lihat ya. Ini tadi ya, lingkaran O dengan jari-jari R1 dan lingkaran P dengan jari-jari R2. Ditarik garis singgung ya, yang menyinggung lingkaran O di titik A dan menyinggung lingkaran P di titik B. Nah, jika R1 ya, garis R1 diperpanjang dengan garis R2, nah ya, R1 ini kita perpanjang garisnya itu dengan R2. Dengan R2 ke sini. Gitu ya. Tuh, begini ya. R1 OA ya, ditambah dengan R2. Ya, R2 ini BP gitu ya. Nah, ke sini kan. Sehingga jadi OC. Gitu. Jadi R1 ditambah R2 ya, itu jadi OC. Nah, titik C dan titik P dihubungkan dengan garis CP. Nah, gitu ya. Jadi
garis singgung AB ini sama dengan garis CP. Nah, kalau kita perhatikan sekarang COP gitu ya. COP ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Itu COP ya. Garis CP ini sama dengan garis AB atau garis singgung ya. Garis CP adalah garis singgung persekutuan dalam. Begitu ya. Nah, maka untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam tersebut adalah, perhatikan ya. Perhatikan segitiga OCP ini. Ya. Nah, segitiga OCP ini kita bawa ke sini ya. Segitiga OCP ini tadi sudah disebutkan bahwa adalah segitiga siku-siku. Ya. Segitiga OCP ini adalah segitiga siku-siku di titik C di sini ya. Jadi siku-siku di C. OP adalah sisi miringnya. Sementara OC dan CP adalah sisi-sisi tegaknya. Maka berdasarkan teorema Pitagoras atau berdasarkan rumus Pitagoras ya, berlaku OP ya. OP ini sama dengan CP akar dari CP kuadrat ditambah OC kuadrat. CP atau panjang garis singgung persekutuan dalam ini ya. Ini garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar OP kuadrat dikurangi OC kuadrat. Dan OC sendiri, di mana OC ini adalah R1 ditambah R2, ya, sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi CP kuadrat. Nah, selanjutnya. Karena CP adalah garis singgung, CP ini adalah garis singgung atau GS, OP adalah garis pusat, ya, atau P, dan OC sama dengan R1 ditambah R2. OC ini adalah R1 ditambah R2. Ya. OP adalah garis pusat persekutuan. Ya. Maka berlaku, maka panjang garis singgung persekutuan dalam itu, atau GS sama dengan akar dari GP kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Ya. Sekali lagi, panjang garis singgung persekutuan dalam bisa dihitung dengan rumus GS sama dengan akar dari GP kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Dan ingat, GP itu adalah panjang antara dua titik pusat lingkaran. Untuk menghitung panjang garis pusat, GP-nya, ya, kita bisa tentukan atau kita balikan rumusnya, ya, yaitu GP sama dengan akar dari GS kuadrat ditambah R1 ditambah R2 dikuadratkan. Sementara untuk menghitung panjang R1 ditambah R2-nya, R1 ditambah R2 sama dengan akar dari GP kuadrat dikurangi GS kuadrat. Baik, supaya lebih memahami daripada cara menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, ada lingkaran M ya, dengan jari-jari AM dan ada lingkaran N dengan jari-jari BN. Nah, jika AM sama dengan 6 cm, BN sama dengan 3 cm, dan MN sama dengan 15 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Panjang garis singgung persekutuan dalam AB. Nah, kita ingatkan ya tadi bahwa AM ini adalah R1, BN adalah R2, dan MN adalah GP. GP, garis persekutuan, ya, garis persekutuan. Dan AB adalah GS atau garis singgung persekutuan dalam.
Maka untuk menentukannya, penyelesaiannya diketahui GP-nya sama dengan MN sama dengan 15 cm. R1 sama dengan AM, yaitu 6 cm. Ini R1 ya, AM. R2 sama dengan BN, sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan adalah GS atau AB, garis singgung persekutuan dalam. Maka jawab, untuk mencari GS, kita gunakan rumus akar GP kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi dalam kurung 6 ditambah 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Sama dengan akar 225 dikurangi 81. Sama dengan akar 144. Sama dengan 12 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam AB sama dengan 12 cm. Contoh berikutnya, contoh yang kedua. Nah, ada lingkaran P dengan jari-jari AP, lingkaran Q dengan jari-jari BQ, ya. Kedua lingkaran ini dihubungkan dengan garis PQ, dan juga terdapat sebuah garis singgung lingkaran dalam AB. Jika AP-nya jari-jari lingkaran yang pertama, ya, atau R1 7 cm, BQ atau jari-jari lingkaran yang kedua 3 cm, dan AB garis singgung persekutuan dalamnya 24 cm, tentukan panjang garis pusat PQ. Ya. Penyelesaian diketahui GS, ya, garis singgung yaitu garis AB sama dengan 24 cm. R1 atau garis AP sama dengan 7 cm. R2 atau garis BQ sama dengan 3 cm. Ditanyakan berapakah GP atau panjang garis pusatnya. Maka jawab, ini ya, jawab GP sama dengan akar GS kuadrat ditambah dalam kurung R1 ditambah R2 dikuadratkan. Sama dengan akar 24 kuadrat ditambah dalam kurung 7 ditambah 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sama dengan akar 576 ditambah 100. Sama dengan akar 676. Sama dengan 26 cm. Ya. Jadi, panjang garis pusat PQ atau GP, ya, sama dengan 24 cm. Contoh yang ketiga. Ya. Dua buah lingkaran O dan lingkaran P di mana jari-jari lingkaran O 4 cm. Jarak titik pusat kedua lingkaran OP sama dengan 10 cm. Dan panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran tersebut adalah 8 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran P. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah panjang jari-jari salah satu lingkaran yang lainnya. Nah, begini ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jari-jari lingkaran yang pertama, ya. Ini 4 cm. Jari-jari panjang garis pusatnya 10 cm. Kemudian panjang garis singgung lingkaran dalamnya 8 cm. Yang ditanyakan berapakah R2? Ini ya. Itu. Penyelesaiannya diketahui
GS sama dengan AB sama dengan 8 cm. Garis singgung ya. Kemudian GP, garis pusatnya sama dengan OP sama dengan 10 cm. R1 sama dengan AO sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah R2-nya? Jawab, untuk menghitung R2 kita gunakan rumus R1 ditambah R2 sama dengan akar GP kuadrat dikurangi GS kuadrat. Sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan akar 100 dikurangi 64. Sama dengan akar 36. Jadi R1 ditambah R2 itu sama dengan akar 36, yaitu berapa? 6. Ya. Jadi jari-jari lingkaran yang pertama ditambah jari-jari lingkaran yang kedua itu sama dengan 6. Sementara itu, R1-nya adalah 4. 4 ditambah R2 sama dengan 6. Maka R2-nya sendiri sama dengan 6 dikurangi 4. Jadi R2-nya sama dengan 2 cm. Nah, itu 3 contoh ya, penerapan rumus cara menghitung panjang garis singgung lingkaran dalam. Ya. Jadi jari-jari lingkaran P itu adalah 2 cm. Contoh yang pertama menghitung panjang garis singgungnya. Contoh yang kedua menghitung panjang garis pusatnya. Dan contoh yang ketiga ini menghitung salah satu panjang jari-jari dari kedua lingkaran tersebut. Nah, demikian rupanya anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini baru sampai dengan garis singgung persekutuan dalam ya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang garis singgung persekutuan luar dan sabuk lingkaran, ya, sabuk keliling lingkaran. Bapak ucapkan terima kasih atas aktivitas kalian, atas partisipasi kalian, atas keikutsertaan kalian dalam kegiatan pembelajaran matematika hari ini, ya, yang sudah bisa menyimak video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.